Di tahun 2009 saya kebetulan terpilih jadi anggota DPR Provinsi Banten. Saya dari awal sebetulnya pengen jadi petani. Tapi kan proses hidup tidak langsung ke sana. Saya terpaksa harus jadi DPR dulu, harus jadi pengusaha konstruksi dulu. Dan itu lama-lama kita tinggalkan dan saya mulai membangun farmer ini. Ternyata saya menikmati. Bangun setelah subuh kita lihat ikan, ngasih makan ikan. Setelah itu ngelihat pohon durian. Itu ada kepuasan yang buat saya nggak terbeli. Kalau kandang itu paling sekitar 2000 meter kandang. Kita punya kandang kapasitas 400 ekor. Tiap tahun kita jualan domba menjelang Idul Kurban aja. Ya alhamdulillah ada lebihnya lah. Baik, dan itu berawal dari apa, Kak Haji? Terpikir bahwa domba prospektif di sini? Ya, saya kepikir ketika masa pandemi ya. Masa pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana. Dan saya lihat peluang usaha yang kita diem tapi menghasilkan uang salah satu adalah domba. Ya, dan kebutuhan kambing kurban di Provinsi Banten, bayangkan, didatangkan dari Garut, didatangkan dari Sukabumi. Sementara lahan di kita begitu luas. Nah, alhamdulillah saya sudah coba tiga periode ini dan lebihnya ada alhamdulillah. Sejak kapan tuh mulai Pak peternakan domba, Pak? 3 tahun lalu. Sama 3 tahun yang lalu ya? Iya. Nah, ini jenis domba apa Pak yang? Domba Garut. Domba Garut. Untuk kurban ya. Kenapa domba Garut, Kak? Karena memang kualitasnya bagus dan kalau untuk kurban kan harus yang terbaik. Terus untuk memenuhi kebutuhan peternakan itu di sini lengkap ya, Kang ya? Nah, bagaimana juga keterlibatan masyarakat di sini dalam, pasti itu banyak jumlah kambing di Iya. Gimana? Kalau kambing 400 itu cukup oleh 2 orang. Nggak perlu banyak. Jadi cukup pegawai sehari-hari aja dikelola oleh pegawai sehari-hari. Itu udah bisa. Dan lingkungan di sini memenuhi kan? Cukup alhamdulillah. Itu ada jenis rumput khusus atau perawatan khusus untuk domba kan? Iya, pakan. Jadi kita beli yang bakalan disebutnya, kita gemukkan, kita kasih makan gizi yang bagus, jadi dalam waktu 4 bulan dia naik dan udah cukup syarat untuk berkurban. Menurut Kang Haji, prospek kedepannya kayak gimana? Saya melihat domba ini perlu bantuan dari pemerintah, terutama soal kesehatan. Jadi kan apalagi kemarin, di tahun kemarin itu kita ada diterjang PMK ya, mulut dan kuku, penyakit mulut dan kuku. Nah, itu peran pemerintah cukup dibutuhkan karena tidak semua petani paham akan PMK. Nah, sejauh ini pemasaran untuk peternakan domba ini masih kemana aja, Kang? Apakah seputar Banten aja masih kurang? Kebutuhan domba di Banten masih kurang? Masih kurang, masih jauh. Saya H-2 itu masih terima order, tapi barang udah habis. Usulan kepada pemerintah untuk budidaya domba ini yang menurut Kang prospektif di Banten apa aja, Kang? Yang pertama, pemerintah itu melalui BUMD ya, itu bisa sebetulnya memenuhi kebutuhan pasar lokal. Kita nggak usah ngomong keluar. Pasar lokal saja kalau dikelola dengan baik, itu potensinya luar biasa besar. Dan sejauh ini belum terpenuhi? Oh, belum. Masih banyak yang belanja ke Garut, masih banyak yang belanja ke Sukabumi, ke Bogor, masih banyak. Orang Banten yang belanja keluar? Iya. Kang, kalau boleh tahu, dari mana Akang belajar sampai muncul ide untuk beternak domba? Saya sebetulnya hobinya pertanian. Saya hobinya pertanian, perikanan, dan peternakan juga saya hobi. Berawal dari hobi sebetulnya. Nah, hobi ini kalau dikelola dengan baik, saya pikir awalnya ya, kalau hobi doang gitu ya, nggak menghasilkan uang, juga buang-buang uang. Saya mulai berpikir, hobi bagaimana caranya bisa menghasilkan uang ya, memelihara ikan, berkebun, dan juga memelihara domba.
durian juga. Ada. Ini durian apa nih Kang? Merusan King. Gimana cerita awalnya sampai kepikiran untuk nanam durian? Awalnya saya hobi durian, saya makan durian, hobi banget. Kita pernah terbang khusus ke Malaysia makan durian sama teman-temannya. Kemudian saya berpikir, waktu itu harga karet lagi jatuh. Saya ganti tuh karet yang tadinya karet menjadi durian. Sejumlah 1.400 batang. Mudah-mudahan nanti mungkin 4-5 tahun lagi ke depan bisa panen. Cara perawatannya gimana Kang? Itu katanya khusus tuh durian itu. Harusnya khusus, ya, tapi saya berpikir begini, durian itu ya di hutan-hutan juga nggak pernah dirawat. Orang tua kita dulu kan nggak pernah yang namanya nyiram, merawat khusus. Durian itu kan kalau di kita dulu pohon yang tumbuh liar. Nah saya coba, alhamdulillah tuh ya memang kita pupuk, tapi tidak seperti instalasi airnya kita pasang, enggak. Menurut saya itu bertani terlalu modern lah. Saya pengen alami aja supaya hasil juga alami. Tidak jauh dari sini itu ada pintu tol. Itu peluang bisnis menurut saya. Kalau makan durian di rumah itu biasa. Tapi saya pengen coba punya konsep makan durian di kebun durian. Nanti kita bangun setelah berbuah, kita bangun buat prasarananya, saung-saungnya, rumah-rumahnya, sehingga mereka seperti pergi ke kebun sendiri. Kan beda rasanya. Makan durian dengan hasil sendiri atau makan durian dengan pemberian orang kan beda rasanya. Ada kepuasan tersendiri. Itu akan ada di sini. Akan ada di Lebak. Alhamdulillah terus tahunan. Tahunan Mohon. ngurusan naon bae? Iya durian sareng lauk. Lauk di dia. Domba. Durian, lauk, domba, baraha durian. Ya eselem di itu masih ribuan. Kang, perasaan Akang selama dibimbing ku Kak Haji kumaha? Alhamdulillah gitunya kacukupan tadi nanti jadi kacukupan gitu. Saha bae Kang ari anu milu gawe di teh seueuran? Seueuran rancangan terus tetangga dulur. Biasana naon bae ngurus dugana kan? Durian ngabersihan gitu nyurupuk sawit ya. Terus nyurupuk maraban lauk. Ari sistemna gaji tah kumaha? Gaji bulanan. Cukup Kang? Alhamdulillah cukup. Kang, menurut Kang Eman Kak Haji Agus kumaha? Alhamdulillah bager gitu. Asadin yang bos kaos itu. Kaji ini untuk perkebunan sawit, durian dan sebagainya. Ini berapa luas yang dikelola Kaji? 70 hektar. 70 hektar. Jadi tahun 2009 saya kebetulan terpilih jadi anggota DPR Provinsi Banten. Nah, dulu teman-teman saya, termasuk saya itu punya kesempatan menyimpan SK di Bank Jabar. Waktu itu saya ingat betul nilainya 1 miliar. Teman-teman saya beli mobil. Ada yang beli rumah, ada yang beli mobil. Saya pikir saya mobil sudah ada, rumah sudah ada. Saya berkebun aja. Dengan uang 1 miliar itu saya beli bibit sawit, garap, tanam. Dan alhamdulillah sampai hari ini teman-teman saya mobilnya sudah dijual, saya masih ada sawitnya. Nah, bagaimana mengelola perkebunan sebegitu luas, Pak Haji? Nah, biasa aja pegawai saya kadang-kadang turun, pegawai sama-sama kontrol. Berapa orang Haji yang dilibatkan orang warga sekitar? Lebih dari 30 ya, 32 orang lah. Kemudian bagaimana pengelolaan hasil panen, dijual kemana dan sebagainya? Pak Haji mungkin bisa cerita. Iya, sawit ini karena ini punya pribadi, tentu kita bebas menjual kemana saja. Dan harganya itu nggak menentu. Nah, ini yang perlu bantuan pemerintah. Saat ini harga sawit sedang jatuh. Dia fluktuatif sih, kadang naik, kadang turun. Tapi terpengaruh betul oleh perdagangan dunia. Jadi kita
sangat berharap kepada pemerintah untuk bisa mengendalikan harga sawit. Tidak terbayang sama saya yang punya ribuan hektar ketika harga jatuh. Kita aja yang cuma 70 hektar sekarang udah nggak mau panen. Kenapa nggak mau panen? Karena harga jualnya sedang di bawah. Artinya memberdayakan warga sekitar sini. Ada rasa puas tersendiri atau gimana Haji? Iya, kenapa saya dulu hijrah ya dari dunia konstruksi ke pertanian? Karena saya melihat pertama, kita punya potensi, kita punya lahan. Kemudian kedua, ada banyak orang yang terlibat, ada banyak orang yang terbantu oleh kita, sehingga ini bukan semata-mata soal bisnis, soal bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak, bagaimana mereka bisa hidup, bisa bertahan hidup. Dan ketika krisis kemarin, alhamdulillah tidak ada satu pegawai pun yang dirumahkan. Beda dengan pegawai pabrik kan. Kalau di dunia pertanian selama manusia makan, mereka pasti butuh. Bisa diceritakan mungkin awal mula ide pembuatan empang patin yang segitu luas? Berawal dari obrolan kami di Kadin Indonesia, itu ada peluang ekspor ke Timur Tengah, terutama ke negara-negara yang memang tidak punya air tawar, kayak di Dubai, kemudian di Arab Saudi. Itu berapa luas ya Pak empang? 14 hektar. 14 hektar. 198 kolam. Kelebihan kolam kami itu kita tidak belanja bibit, tapi kita produksi sendiri. Itu yang pertama. Umumnya kenapa begitu? Karena kebutuhan bibit juga kita cukup banyak, akhirnya kita produksi sendiri. Yang bekerja di kami itu ada 11 orang, itu semua warga sini, kecuali yang ahlinya, orang Sukabumi. Itu satu orang ahli. Dan kita tidak hanya di sini, tapi kita juga melakukan yang namanya kerjasama dengan desa-desa. Ada 90 desa di Kabupaten Lebak yang memelihara patin. Kita sediakan bibitnya, mereka besarkan dan kita beli. Kalau panen kita kan untuk konsumsi pribadi ya. Ini umurnya sekitaran 7 bulan sudah siap panen. Dengan berat 1 kilo per ekor sudah siap panen. Terus secara prospek Kang, menurut Akang kumaha Kang? Terus Pak, menjanjikan lah prospeknya. Nah, kalau perawatan patin ini ngasih pakannya gimana Kang? Kalau kita di sini cuma 1 hari 2 kali, ya, pagi sampai sore sampai sore. Kalau boleh tahu nilai panennya berapa kali setahun Pak? Setahun sekali, itu di tiap 8 bulan. Tiap 8 bulan kita panen, kemudian di bulan berikutnya kita keringkan, dan di tahun berikutnya kita tanam lagi. Harapan Bapak ke depan nih untuk bukan hanya di daerah Lebak, tapi Banten pada umumnya di dunia peternakan ini? Gini ya, ini adalah sebuah langkah awal yang saya harapkan sebetulnya ada juga di wilayah lain di Provinsi Banten. Misalnya di Pandeglang, atau di daerah Serang, yang masih banyak potensi-potensi kolam yang belum digarap secara maksimal. Alhamdulillah ini menjadi contoh yang baik menurut saya buat teman-teman petani yang di Provinsi Banten yang ingin sawahnya jauh lebih produktif. Kalau tadinya sawah atau kolam hasilnya itu 1 hektar 5-7 ton, ini alhamdulillah hasilnya lebih dari itu. Ngurus pertanian itu harus pakai hati, harus hobi. Kalau perikanan, perkebunan, pertanian nggak pakai hati, nggak pakai hobi, jangan coba-coba. Perikanan, perkebunan itu harus hobi, harus dari hati.